Enak gitu caranya. Seperti yang kita sampaikan baik dengan Bu Nini maupun kita umumkan lewat grup. Suara saya ini mantul. Enggak apa. Oh ya. Tetap delay. Tetap. Oh ya, ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nanti mungkin agak molor ya dikit ya. Cek. Kalau gini dengar nggak Pak? Pak Imam? Suara saya. Oh ya. Gini, ya sudah. Ini saya matikan dari saya itu. Soalnya mantul Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan mencoba sharing ya tentang RPP dan soal-soal AKM, tapi untuk yang guru-guru SMA ya. Jadi kebetulan saya sendiri itu mengajar di SMA Negeri 2 Surabaya, ya temannya Pak Hermawan juga, beda jurusan. Kalau Pak Hermawan ketua MGMP Sejarah, kalau saya ketua MGMP Seni Budaya SMA Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi saya coba membagi pengalaman dengan tema yang kita angkat kali ini, yaitu berkaitan dengan penyusunan RPP, namun kita linkkan pada soal-soal AKM. Jadi seringkali Bu Nini kan menyampaikan AKM itu sebuah model soal yang mestinya tidak sekedar disampaikan dalam bentuk soal saja, tapi harus dalam bentuk pembelajaran begitu ya. Itu yang sering disampaikan Bu Nini seperti itu, sehingga dalam kesempatan kali ini saya menanggapi persoalan itu, yaitu kita coba AKM, namun kita awali dari RPP-nya. Ya, saya kira ini logis. Memang AKM itu sebuah model soal, tapi kalau tidak ada pembelajaran, terus bagaimana benang merahnya, urutan dari materi itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi pengalaman juga ya. Kemarin kan ada link yang kita bagikan. Mungkin di layar Bapak Ibu sudah kelihatan. Di sini web address-nya atau alamat webnya adalah guruberbagi.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk siapa saja? Kalau saya cermati itu ada dua. Bagi yang ingin mengambil boleh, kalau ingin berbagi monggo, sehingga ada take and give-nya. Sehingga web ini saya kira sangat bagus. Mungkin perlu kita ramaikan. Kalau Bapak Ibu masih tatarannya ingin mengambil, ya mengambil aja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dalam kapasitas sudah bisa berbagi, nah itu silahkan Bapak Ibu silahkan berbagi di sini. Jadi sekali lagi ini alamat webnya adalah guruberbagi.kemdikbud.go.id. Kita manfaatkan sarana yang telah disiapkan oleh Kemendikbud ini ya. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Ya. Saya sendiri ya mencoba browsing, menemukan itu terus saya share. Jadi artinya belum terlalu terlibat di dalamnya. Nah kalau sudah Bapak Ibu sekalian ketemu desktopnya yang bagian depannya adalah seperti ini, Bapak Ibu bisa roll ke bawah. Nanti ada pencarian ini, Anda dapat menemukan dengan mudah di sini, ketik kata kunci keyword-nya ya. Kebetulan saya mengajar seni rupa di SMA, saya tulis RPP seni rupa SMA. Nah, begitu Bapak sekalian. Terus ini ada tombol search ya, pencarian. Kita klik. Ini tadi sudah saya siapkan beberapa alamat webnya ini untuk mempermudah gitu ya.
Jadi pada saat kita klik nanti ada tulisan ditemukan pencarian seni budaya atau seni rupa gitu ya. Seperti ini masih loading karena di Surabaya ini hujan deras Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin pengaruh ya sinyalnya. Sinyalnya kalau di jaringan kita ini pakai IndiHome mungkin sudah lumayan, tapi saat kita mengambil dari cloud atau dari sana, dari webnya, ini mungkin yang agak susah. Nah, jadi pada saat ini tadi Bapak sekalian, kita ketikkan kata kunci, terus kita search, maka akan muncul yang kita cari ya di situ. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal download aja. Ini sayangnya agak lama ini. Kalau cepat ya, tadi ya nggak mendung itu langsung muncul. Setelah itu baru maksud saya itu saya contohkan downloadnya seperti apa gitu loh. Jadi Bapak Ibu di zaman sekarang ini kita ini, nah ini hasil pencarian ada tulisan internet connection is unstable. Hasil pencarian sudah dapat Bapak sekalian. Ini ya, kalau kita roll ke bawah banyak sekali karena ini kiriman dari teman-teman. Tapi mohon maaf, ini orang mengirim ini belum ada editing sehingga Bapak Ibu jangan terima mentah-mentah. Tetap harus kita sesuaikan dengan ilmu yang kita dapat. Ini ada halaman 1, 2, 3. Ya misalnya halaman 3. Kita kita lihat ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa download di situ. Ya. Nah, kalau menurut teori belajarnya Ki Hajar Dewantara itu kan 3N. 3N itu oleh bahasa Jawa ya telung no ya kan. Hono coroko telung no ya. Jadi no yang pertama itu nontoni, niteni, nambahi. Nah, jadi Bapak Ibu nambahinya itu harus dilakukan itu. Nontoni boleh, niteni punya orang lain boleh, tapi harus nambahi. Atau kalau sekarang istilahnya itu ATM. Jadi ATM itu apa? Amati, terus mungkin T-nya juga apa ya? Tonton apa teliti gitu. Terus nanti M-nya itu menambahkan. Nah, ya. Begitu Bapak sekalian. Jadi hasil pencarian sudah kita dapatkan ini di halaman 3. Bapak Ibu tinggal ini saja. Kalau saya lakukan ini, misalnya ini. Saya klik kanan, terus open link supaya kelihatan. Ya, ini kalau mau download seperti itu harus saya. Ya, terus kita masuk. Nanti ada gambar download, kita download ya. Pre-memory ya Bapak sekalian ya. Nanti masuknya itu di sini. Masuknya di file yang sudah saya download ini. Kebetulan saya tadi sebelum ini sudah banyak ini ya. Mungkin kelihatan ya di layar Bapak Ibu sekalian. Ini hasil download saya untuk pelajaran seni rupa tadi sebelum Jumatan. Ada KKM, program semester, RPP, kelas berapa di sini. Kita rename ya, kita beri nama yang baru gitu. Nah, setelah itu kita klik. Misalnya ini, seni rupa kelas 12, 6. Kita klik, maka nanti hasilnya ini ya Bapak sekalian, ini kalau sudah ini unduh RPP ya, terus kita masukkan sana. Setelah itu kita klik, hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Ya. Oke ya, sampai di sini saya kira sudah cukup jelas. Ini hasil saya mengunduh. Hasil saya mengunduh ya. Selain mungkin bisa kita pergunakan, kita harus mencermati. Jadi ini kopnya bisa kita ganti, tidak apa-apa. Saya kira itu sudah zamannya. Yang penting itu no yang ketiga, nambahi. Terus M, kalau ATM M. Jadi harus menambahkan, mengadaptasi dengan yang kita miliki. Contohnya ini RPP yang dibuat oleh guru dari SMA Wijaya Putra, Surabaya, Seni Budaya, semester 6 ini, kelas 12, kritik karya seni rupa. Nah, di sini tujuannya
Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk RPP yang simpel itu ya, kalau dikatakan RPP satu halaman itu kadang-kadang wujudnya nggak selalu satu halaman, tapi bisa lebih sampai 2. Sehingga ada yang mengatakan RPP yang disederhanakan. Yang penting komponennya itu ada 3, yaitu ada tujuan, ada kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran ini, kegiatan intinya, atau terus yang ketiga itu asesmen. Nah, ini ya penilaian. Ini ya Bapak Ibu sekalian, saya kira ini Bapak Ibu sudah pakar semua ya untuk RPP itu udah, apalagi kalau sudah mau pensiun itu kan sudah puluhan tahun pengalamannya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, saya ingin menyoroti melalui model pembelajaran flipped classroom classroom ya, modifikasi, diharapkan peserta didik dapat misalnya gitu ya. Nah, tidak semua sekolah kalau kalau kemarin dikatakan oleh Bu Nini, tujuan pembelajaran itu menggunakan rumus ABCD. A-nya adalah audien, B-nya adalah behavior, C-nya adalah um, apa? Condition ya. D-nya degree. Ya. Jadi audiens itu ini siswa dapat. B-nya behavior. Nah, ini adalah nomor 1 sampai 4 ini behavior semua. Mampu mengamati, menuliskan, ini kan behavior. Lah C-nya condition melalui model pembelajaran itu conditioning-nya. Jadi guru melakukan conditioning melalui model pembelajaran. Kalau tempat saya itu tidak menggunakan Google Classroom, tapi menggunakan Office 365 sehingga eh, apa namanya tatap mukanya itu menggunakan Teams ya. Teams-nya Office 365. Nah, ini tinggal diganti saja. Kalau Bapak Ibu murni daring tanpa tatap muka ya mungkin melalui model daring menggunakan grup WA atau apa gitu ya. Conditioning-nya C-nya itu ya. Peserta didik dapat, nah itu berarti audiensnya. Nah, D-nya degree itu ada yang menulis ada tidak. Dengan baik, dengan sempurna, dengan tepat, nah itu degree semua. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekilas-sekilas saja. Terus langkah-langkah pembelajaran itu ya biasa ada 3. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan itu yang paling penting sebenarnya adalah 1, bisa persepsi, mengingatkan materi yang sebelumnya. Yang kedua, motivasi, supaya yang datang ngantuk-ngantuk daring. Misalnya kalau tempat saya video dinyalakan, ayo yang masih dimatikan, dinyalakan semua videonya. Itu ya artinya kan kita lakukan itu, terus melihat mungkin sambil menyampaikan hal-hal yang bersifat sikap, itu rambutmu kok panjang, ya Pak saya nggak berani potong karena pandemi ya misalnya gitu. Seragammu kok begini ya, itu masuk pada pendahuluan ya. Terus kegiatan inti ini berkaitan dengan ini tadi saya tanyakan, Bu Nini, kalau RPP ini ditambahkan KIKD, indikator, ya enggak apa-apa. Yang penting tapi 3 komponen ini harus ada, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Kalau mau ditambahkan KIKD, indikator, ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya di dalam tujuan ini sudah merupakan gambaran dari KIKD dan indikator sebenarnya itu. Ya, jadi indikator itu tujuan pembelajaran itu bisa merangkum dari KIKD dan indikator sehingga lebih diringkas lagi menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini mengamati di dalam video itu tentang kritik karya seni, menuliskan hasil pengamatan terhadap karya seni rupa, misalnya gitu ya, menuliskan kritik seni ini kan tahapan-tahapan, step by step-nya itu untuk menghasilkan sebuah pembelajaran tujuannya seperti itu. Terus kegiatan inti ya berkaitan dengan tujuan tadi, Bapak-Ibu sekalian. Kegiatan inti ini kemarin ada yang menanyakan kalau ini sintaknya perlu ditulis enggak? Nah,
Sintak ini kan sebenarnya model RPP yang cukup lama ya. Dulu ada direct learning dan, cooperative learning. Ya, pembelajaran kita sebenarnya hanya 2 modelnya, direct learning dan cooperative learning. Pembelajaran langsung dan pembelajaran menggunakan, pembelajaran bersama-sama, ya, learning together. Jadi pembelajaran, sehingga bisa mengambil, eee, modelnya jigsaw misalnya. Nah, kalau kita mengambilkan jigsaw berarti kita harus menulis sintaknya. Sintak satu harus apa dulu. Nah, terus berikutnya ada perubahan yang kemarin tuh pendekatan scientific kan begitu ya, Bapak sekalian ya. Scientific sampai ditulis mengamati apa video. Terus setelah mengamati apa bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah data, lalu yang terakhir adalah mempublikasi atau mempresentasikan. Nah, itu kegiatan inti. Jadi model pembelajaran itu adalah wadah, wadah. Saat kita menggunakan jigsaw maka urut-urutannya ya sesuai dengan model pembelajaran itu, gitu. Nah, terus penutup itu bisa diambilkan untuk penilaian, simpulan, terus memberikan tugas-tugas yang akan datang, memberikan evaluasi hari ini, ya. Sebelumnya itu mungkin ada, kalau menggunakan pendekatan saintifik berarti ada publishing-nya, mempublikasi. Kalau misalnya saya itu berkarya seni, anak-anak sebelum berakhir, saya suruh menunjukkan, saya suruh presentasi. Kamu menggambar, kamu mendesain, eee, poster seperti ini, temanya tentang COVID-19. Ini bagaimana konsep desainnya? Nah, itu dia menceritakan, "Ini Pak, tulisan seperti maksudnya ini. Jadi ini gambarnya M yang pertama, M kedua, M ketiga, sehingga, harus 3M." Nah, misalnya itu. Jadi siswa mempresentasikan, seperti itu. Baik, saya kira itu nanti lebih rinci besok ya, Bu Nini yang akan menjelaskan. Saya hanya secara holistik saja. Setelah ini saya akan masuk ke AKM yang mungkin nggak dibahas oleh Bu Nini ya. Saya punya contoh-contoh soal AKM yang itu mungkin akan saya tunjukkan. Nah, menilai penilaian, itu penilaian kita itu sebenarnya pengetahuan dan keterampilan yang utama, ya kognitif dan psikomotorik. Sedangkan yang attitude ini sekarang perkembangannya dititipkan untuk mata pelajaran agama, PKN, dan guru BK. Nah, kalau kita guru selain itu, apa tugas kita untuk sikap? Ya menambahkan, menyampaikan, tapi sifatnya anekdot ya. Anekdot itu artinya temuan-temuan yang menonjol, supaya gampang penilaian kita itu adalah B semua. Tapi pada saat anak itu sangat rajin, kita kasih nilai A. Pada saat anak itu melakukan pelanggaran, kita kasih nilai C. Nah itu, pada saat A dan C itulah nanti yang, pencatatannya sebenarnya kalau dalam kegiatan sehari-hari. Baik itu nilai sikap yang bersifat spiritual maupun yang bersifat, sosial. Spiritual itu kadang-kadang agak sulit ya diukur. Coba kalau mengukur bersyukur itu bagaimana Bapak Ibu? Anak-anak bersyukur, apa setelah dikasih nilai dia bilang alhamdulillah gitu. Wah, anaknya sudah bersyukur berarti saya beri nilai sikap spiritual yang baik. Tapi kalau anaknya tidak, berarti apa? Dikasih nilai rendah. Nah, saya suatu ketika ditugaskan di Bukit Tinggi, Sumatera Sumatera Barat ya, tahun 2016 apa 2016 atau 17 itu ya, di sana ya. Saya diminta untuk menyampaikan guru-guru seni se-Sumatera Barat. Saya tanya pada salah satu peserta, "Bu, Ibu kalau menilai sikap spiritual bagaimana caranya?" Dia begini, "Ya anu Pak, satu kelas itu saya ajak mengucapkan alhamdulillah," itu berarti kan sudah melakukan bersyukur gitu, ya. Ya itu apakah seperti itu ya. Kalau sosial kan kelihatan bagaimana tenggang rasa, bagaimana kepedulian dan sebagainya itu nanti ada formnya sendiri ya. Namun, di dalam KIKD, kita ini sebenarnya KD 1 dan KD 2 itu tidak tidak menilai ya, tapi yang menilai itu guru PKN, agama, dan guru BK. Kita hanya menambahkan informasi kalau anak itu bagus,
anak itu pelanggaran misalnya. Baik, saya kira itu pengetahuan keterampilan, saya kira semuanya sudah sudah jelas ya, sudah jelas. Ya. Ini di ruang kantor PGRI ini sudah ada Pak Hermawan, nanti setelah ini, setelah saya nanti ya. Waktunya agak fleksibel karena tadi itu molor ya. Ya, nanti langsung Pak Hermawan nanti yang akan melanjutkan untuk sesi yang kedua nantinya. Saya ingin bercerita tentang uh, soal AKM ya, Pak Usahan. Jadi judul diklat kita ini kan RPP yang terhubung dengan AKM atau include lah, ada linknya itu. Jadi jangan AKM tiba-tiba dari mana ya, dari RPP. RPP dirancang dulu sehingga AKM itu masih ada benang merahnya dengan kita merancang RPP, kita melaksanakan dari RPP tadi, dan kita membuat kisi-kisi sampai dengan kita merancang atau menyusun soal model AKM. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ini tadi kan kritik karya seni rupa, saya ya, kritik karya seni rupa. Nah, sekarang kita coba kritik karya seni rupa salah satu guru ini yang telah membuat. Ya ini coba ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, yang belum pernah membuat soal AKM, itu mungkin yang belum pernah membuat soal AKM ya, mungkin ini bisa jadikan gambaran ya, bahwa sekarang soal itu lebih menekankan kan pada literasi. Jadi karena literasi, soal ini anak-anak diminta untuk membaca yang cukup panjang ya, cukup panjang. Tapi tetap harus disesuaikan dengan waktu ya, disesuaikan dengan waktu. Bentar. Nah ini nih ya. Ini ada soal yang lain. Ini contoh soal yang lain, nanti kalau Bapak Ibu memerlukan bisa saya share ya. Saya ingin contoh ini aja ya. Jadi karena kita itu harus membiasakan anak-anak itu berliterasi, soal-soal di dalam AKM itu memang cukup panjang Bapak sekalian. Ya, misalnya ini, tadi kan kritik karya seni, mengenal karya seni rupa pada masa prasejarah hingga sekarang, misalnya gitu ya. Nah ini ada bacaan. Bacaan inilah yang harus dibaca terlebih dahulu oleh para peserta didik. Ya. Jadi ini sebentar saya ambilkan soal yang satunya lagi. Perangkat soal. Bentar. Nah ini coba. Kisi-kisi. Bapak Ibu yang ngajar kelas 3 di Jawa Timur nanti siap-siap bahwa sekitar bulan Maret atau April nanti akan ada penilaian semacam USBK ya, semacam USBK begitu, USBN ya, USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Tetapi sekarang ini dibuat dalam bentuk yang berbeda karena ujian nggak boleh, maka soalnya itu dalam bentuk AKM. Ya. Nah, ini semua MGMP se-Jawa Timur ini, seluruh mata pelajaran telah membuat soalnya, siap dikirim. Jadi saya mengkoordinir soal-soal seni budaya se-Jawa Timur. Pak Hermawan ini untuk yang sejarah ya. Jadi nanti tinggal permintaan provinsi kapan dikirim, kita siap mengirimkan. Tuh. Sebentar ini saya kecilkan dulu.
Ya ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi soal AKM itu ada 5 macam ya, ada 5 macam itu. Yang pertama adalah pilihan ganda. Wah, ini tumpang tindih ini. Sebentar. Yang pertama adalah pilihan ganda, terus yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, lalu yang keempat adalah jawaban singkat, dan yang kelima adalah uraian. Nah, bentuk pertanyaannya adalah sekarang itu ada seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini mohon maaf, Pak Hermawan, ini tampilan saya kelihatan enggak? Am I good? Ya? Oh iya ya. Enggak, cuma ngecek aja. Ini contohnya Bapak sekalian, ini namanya stimulus ya. Stimulus ini untuk apa namanya? Rangsangan untuk pertanyaan baik dalam bentuk gambar maupun tulisan yang lumayan panjang seperti ini stimulusnya. Nah, setelah itu ya, ini karakter dari soal AKM adalah seperti itu. Setelah itu ini mulai pertanyaannya. Bacalah berita di atas, kemudian perhatikan pernyataan 1 dan 2 berikut. Ini menjodohkan Bapak sekalian. Tentukan pasangan, misalnya ini ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 yang tepat. Contoh aja, nanti enggak semuanya saya baca. Lukisan karya Panji Bagas Setio Abdi yang menghadirkan sosok Arjuna dan Sinta dengan tampilan superhero pada media kanvas dapat dikategorikan sebagai. Nah, ini ada pernyataan yang kedua. Kita itu para peserta didik itu diminta untuk melakukan menjodohkan, ya seperti itu. Nanti jawabannya adalah pasangan A itu dengan 3 sini ya. Yang nomor 3 pasangannya adalah karya seni 2 dimensi itu ya. Ini dengan yang sana tadi. Ini contoh soal yang menjodohkan. Dulu pernah kita, tapi sekarang kurang terampil lagi karena jarang dipakai. Sekarang itu di AKM model soal ini ada 5 macam tadi, yaitu pilihan ganda kompleks, itu jawabannya lebih dari 1. Berikutnya menjodohkan, yang ini contoh ini yang saya tunjukkan ini menjodohkan. Berikutnya itu jawaban singkat, ya. Misalnya kota pahlawan adalah, ya, misalnya ya Surabaya, nulisnya Surabaya harus pas. Ya, apalagi kalau ini menggunakan soal online, ya itu S-nya itu huruf besar atau kecil nanti ada settingannya. Ya, itu nanti kalau menulis Surabaya dan pas ya, A-nya nggak kurang 1 begitu, berarti sudah dianggap benar gitu. Contoh itu jawaban singkat. Ya, jadi ini kalau menjodohkan bisa seperti ini. Terus ini ada lagi stimulus dalam rangka meriahkan Disnatalis bla 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 bla. Ini ya, ini soal seni rupa. Lalu dibuat tabel seperti ini. 1 adalah ini, 2 ini ya. Nah, cermati, nah ini soalnya nomor 36. Cermati informasi di atas, kemudian perhatikan 1 dan 2. Menjodohkan lagi ini. Menjodohkan mana yang lebih tepat. Yaitu pasangan A dengan 2, B dengan 1, dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Kalau ini pilihan ganda biasa. Ya, pameran seni rupa Raiku yang digelar di Jogja bla 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 bla. Jadi ini ciri khas soal AKM itu apa namanya? Menggunakan literasi ya. Dengan gambar-gambar yang panjang, tulisan-tulisan yang panjang memang seperti itu. Namun ya tetap disesuaikan dengan waktunya ya. Waktunya kalau waktunya hanya 120 menit jumlah soalnya ya jangan banyak-banyak gitu. Karena membacanya sendiri butuh waktu. Nah, ini adalah soal uraian. Contoh soal uraian tadi. Dari kutipan kritik seni di atas, jelaskan tahapan kritik seni. Nah, ini ya kritikannya. Kita tadi kan ngomongnya di RPP tentang kritik seni. Maka AKM-nya pun juga berkaitan dengan kritik seni. Linier gitu loh ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pembelajarannya tentang kritik seni, AKM-nya tentang kritik seni. Ini kritik seni berikut ini. Nah, panjang ini. Anak kalau nggak biasa baca, kelengar ini, ngantuk ini ya. Ya.
Sekarang itu harus dipaksa untuk harus membaca. Nah, ini uraian, ya. Terus cermati lukisan berikut ini. Ya, ini adalah lukisannya William Vincent van Gogh, orang Belanda yang mati bunuh diri ya. Karena lukisannya ya mati dulu. Ya. Jadi seperti itu, ini kan berdasarkan di atas buatlah sebuah deskripsi ya, deskripsi formal. Misalnya ini kan kafe. Ini yang tampak fenotipenya itu apa? Ada ini yang melayani meja-meja, ada teras dan sebagainya. Nah, terus seperti ini. Jadi harus ada gambar, tulisan ya, teksnya ini ya jangan panjang-panjang lah ya, paling mungkin 3 sampai 4 paragraf gitu aja sebenarnya. Terlalu panjang. Nah, ini nanti terus bawahnya ada soalnya. Nilai estetis yang bersifat objektif pada cuplikan kritik karya seni rupa di atas ditujukan dari ya dapat memilih. Ternyata A dan E, wujud karya dan unsur prinsip karya. Ya, aspek yang ini bla bla bla. Jawabannya ACD. Ini termasuk bentuk soal pilihan ganda kompleks yang ini, yang nomor 2 ya. Jadi sekarang ini digalakkan kembali oleh pemerintah. Pilihan ganda itu jawabannya 1, pilihan ganda kompleks itu bisa lebih dari 1, menjodohkan jawaban singkat IC atau uraian ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya, ada 5 macam itu. Ya, ini pilihan ganda biasa. D jawabannya kelima. Ya, paragraf yang keberapa? Tapi ada analisisnya ya, kan dari teks yang di atas. Ini kalau dibuat soal online, teks tadi harus disematkan di nomor 43 ya. Kalau tidak ya nanti sudah amblas hilang karena ini kan mesti di random ya, diacak gitu. Jadi dan murid kadang-kadang belum sempat membaca ya itu. Jadi teknisnya nanti kalau kita merakit ya. Kita bulan Januari nanti merakit soal ini. Tema yang menjadi pokok bla 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 bla. Nah, ini pilihan ganda biasa. Baik, saya kira itu Pak Hermawan ya. Ya. Ini ada contoh RPP dan contoh ini. Tapi Bapak Ibu kalau minta filenya, mohon maaf, jangan yang ini ya. Ini terus terang masih belum ditampilkan ya. Ini aja. Nah, ini aja nanti kalau Bapak Ibu minta contoh soal saya kasih yang ini aja. Kalau ini sudah banyak ini zamannya Bu Nini memberi teman-teman se-Jawa Timur ya ini. Pilihan ganda satu jawaban yang ini. Terus nanti ada lagi yang tadi jawaban benar lebih dari satu, uraian ada semua di sini. Ya. Terus satu lagi PPT, benarnya ini. Nah ini waktunya tapi nggak cukup. PPT-nya ini praktik menyusun hot tapi seperti ini Bapak sekalian. Ini tidak hotnya tapi membuat soal-soal AKM nanti ini. Pilih ini bentuk soalnya itu loh. Ini Bapak ini kan. Jadi pilihan ganda kompleks itu ada memberi cek, boleh beberapa pernyataan jawab tidak atau benar salah, boleh jawaban benar lebih dari satu. Jadi PGK ini tipenya ada 3. Ya, menjodohkan tadi sudah kita kasih contoh. Ya ini mungkin contoh soal tadi sama ini nanti yang akan saya share di grup ya Bapak sekalian. Karena waktunya sekarang ini singkat, kalau ada bertanya dicatat saja nanti bertanyanya ke Bu Nini aja besok tidak apa-apa ya. Pertanyaannya. Ini nanti Pak Mujoko di kantor sana sudah nunggu ini. Karena molor 30 menit gara-gara sound systemnya. Ini aja saya matikan punya saya ini. Saya nggak dengar suara ya. Cuman suara saya sendiri ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ngomong ini, saya matikan. Nah ini ya, ini dengan membaca ini, yang PPT ini Bapak sekalian, ini dibaca pelan-pelan dengan seksama, ya, dalam tempo yang jangan sesingkat-singkatnya ya. Pelan-pelan ya, dinikmati itu sudah terbekali Bapak Ibu itu nanti tentang soal AKM. Ya, tentang soal KM ini, terus nanti contoh soal AKM-nya yang tadi itu,
Nah, Bu Nini nggarapnya itu tentang RPP-nya. Jadi setelah itu Bapak Ibu bisa mengcombine ya, mengkombinasikan sendiri sehingga menghasilkan seperti apa yang kita harapkan saat ini, yaitu menyusun RPP yang include ya atau link dengan apa yang kita tulis pada soal-soal AKM. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ini waktunya juga pas saja ya untuk 30 menitnya. Tapi ini sudah makan 30 menit karena ada trouble di kendala teknis. Untuk itu langsung saja Pak Hermawan. Saya persilahkan. Sudah co-host ya Pak Hermawan ya? Bisa share screen ya? Atau saya matikan share screen-nya? Pak Andi, sudah? Ya. Baik. Dulu Bang, Share screen ya? Dimatikan dulu. Iya. Coba ya. Oh ini stop share ya. Ya. Oke. Oke, Pak Hermawan. Waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya merasa bangga dan bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru yang tentu memiliki semangat untuk belajar yang baik. Dengan mengikuti kegiatan ini pertanda Bapak Ibu sekalian bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, tentang materi kita ini memang harus dipelajari dengan pelan-pelan gitu ya. Maaf ini saya setting dulu kameranya. Oh ya udah bisa. Ya udah gini aja. Pelan-pelan ya karena memang ini hal yang baru, walaupun sebenarnya bukan benar-benar hal yang baru ya. Dulu kita sudah mengenal soal-soal AKM ini, soal benar salah sudah kita ketahui dari dulu. Kemudian soal menjodohkan juga sudah pernah kita lakukan dulu. Kemudian soal pilihan ganda juga sudah. Sebelum soal AKM ada soal hot juga sudah pernah kita lewati. Saya bersama Pak Bambang sudah cukup lama menggeluti soal hot itu. Kemudian sekarang AKM. Dan tentunya sebagai sebuah penilaian seperti dikatakan Pak Bambang dulu tadi itu, bahwa tidak mungkin sebuah penilaian, asesmen atau apapun namanya tanpa didahului oleh pembelajaran terlebih dahulu. Saya pernah diskusi dengan Pak Safari dari Pusmenjar. Nanti ke waktu AKM anak-anak sudah nggak usah belajar, ya cukup sudah biarkan saja apa adanya, anak-anak guru-guru juga tenang saja gitu. Memang itu juga bisa ada benarnya karena memang soal AKM bukan pada hafalan. Soal AKM lebih pada keterampilan berpikir yang dilandasi oleh literasi dan numerasi. Artinya pada diri anak sudah ada kebiasaan, pembiasaan sehingga menjadi skill yang sudah siap untuk digunakan pada saat AKM itu. Nah, dari situlah kita kemudian berpikir bahwa pembelajaran kita selama ini perlu dievaluasi. Kalau sebelumnya kita mengandalkan pada hafalan, utamanya yang sosial ya, nampaknya dengan adanya kebijakan AKM ini lebih kepada melatih keterampilan berpikir, melatih literasi, membaca, menulis, dan sebagainya. Ada 6 literasi yang nanti kita sampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan share screen.
Nah ini saya emang juga sudah lama mengamati tentang AKM ini, karena memang hal yang baru. Saya juga sebagai pengawas juga harus tahu hal-hal baru, jangan sampai ketinggalan. Jadi harus belajar, dan juga di MGMP juga nampaknya juga Jawa Timur, teman-teman juga sedang aktif menulis soal-soal AKM, walaupun dengan kontennya mata pelajaran masing-masing. Jadi tidak boleh ketinggalan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga punya semangat yang sama. Jangan sampai ketinggalan tentang hal-hal yang baru kebijakan pemerintah ini. Dengan demikian kita dapat belajar dengan tenang, karena apa yang kita ajarkan sesuai dengan kebijakan atau hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang saya coba membuka situsnya Pusmenjar. Saya obrak-abrik dalamnya itu, saya buka satu-satu sebelumnya, tapi saya katakan literasi ada 6, literasi baca tulis, numerasi. Nampaknya numerasi pun juga masuk kita bahas di lain waktu. Yang intinya adalah literasi baca tulis dan numerasi pada AKM ini. Bagaimana di Pusmenjar? Nah inilah isinya. Jadi intinya satu, ada soal, kelompok soal numerasi, kemudian ada kelompok soal literasi fiksi. Duduk tenang sebentar, memang beginilah kenyataan kita. Dinilai PISA, nilai literasi kita tergolong masih rendah. Dan saya ketika jadi guru juga mengakui bahwa memang kita masih kurang dalam melatih anak untuk membaca. Ya, mungkin ada alasan, misalnya terlalu banyak mata pelajaran, pulang sampai sore, macam-macam. Walaupun juga ada beberapa guru yang sudah aktif dengan literasinya itu. Biasanya di sekolah ada waktu 15 menit kalau pembelajaran tatap muka untuk literasi. Tapi tentunya waktu 15 menit itu sangat sedikit ya untuk melatih literasi. Mungkin saya dulu sampai punya gagasan bagaimana kalau ada jam khusus, 1 jam pelajaran khusus literasi gitu. Tapi itu tentunya tidak cocok dengan juklak juknisnya ya. Tapi itu menurut saya lebih efektif daripada hanya 15 menit, belum ada anak yang terlambat, belum mengabsen, belum macam-macam, masih ngos-ngosan jalannya. Jadi tidak efektif, sehingga ada guru yang kebijakannya memberikan tugas membaca di rumah 15 menit untuk menyampaikan hasilnya. Nah jadi kalau saya bedah semua ini, nanti intinya hanya pada literasi. Baik literasi fiksi, informasi maupun literasi numerasi. Jadi bagaimana anak-anak itu mencari informasi lewat bacaan utamanya, bisa lewat yang lain juga. Jadi melatih anak gemar membaca, melatih anak supaya hobi atau bahkan keranjingan membaca, ini kan tidak mudah. Maka dari itu, saya berpikir bahwa perlulah bagi Bapak Ibu guru untuk mencari bacaan-bacaan yang menarik bagi anak itu, yang membuat anak senang. Jadi langkah awal itu anak harus senang dulu. Ya makanya saya lebih suka pada fiksi dulu, cerita-cerita gitu ya. Ini mulai dari tingkat SD, SMP, SMA ini menarik. Tingkat SD itu banyak cerita rakyat, legenda, dongeng, itu bisa dimasukkan. Anak-anak suka sekali. Karena dengan literasi fiksi itu anak-anak akan menjadi aktif imajinasinya, ada gambar di dalam benaknya, membayangkan sesuatu, sehingga terasa ringan. Saya kalau ada novel yang bagus, kadang-kadang
Gak sampai seminggu selesai membacanya ya. Itu karena senang ya, dan berharap kemudian dari penulis yang sama saya beli buku lagi. Itu tandanya hal-hal yang menyenangkan akan berusaha untuk diulangi lagi. Jadi nanti intinya itu, walaupun nanti bahasanya agak berat ke bawah ini, tapi intinya bagaimana kita membuat anak-anak senang membaca, hobi membaca, bahkan mungkin keranjingan membaca. Ini tidak mudah, apalagi di zaman sekarang, zamannya era digital, anak-anak lebih tenggelam pada dunia game, pembelajaran daring mungkin hanya sekian jam, tapi selebihnya anak-anak gunakan untuk main game sekarang. Nah ini jadi literasi. Jadi di sini tinggal pilih. Kalau Bapak Ibu ingin melihat soal-soal numerasi, klik di sini. Kalau mau lihat soal-soal fiksi, sini. Soal-soal informasi di sini. Dan juga ada tingkatan-tingkatannya. Apakah mulai kelas 1 sampai kelas 12. Dibagi menjadi 6 tingkatan itu ya. Tapi nah ini tingkatannya itu. Ini kelas 1, 2, tingkat 1 ini. Level 2 ini kelas 3, 4. 5, 6, ini masih SD sekian ini. Kemudian SMP-nya sampai kelas ini SMP SMA level yang kelima, level ke-6, 11, 12. Nah, nampaknya tentunya semakin kesini semakin kompleks, bacaannya makin banyak gitu ya. Nah, bayangkan kalau mulai kelas 10 ada semacam kontinuitas, ada kontinuitas melatih membaca gitu ya. Jadi bisa-bisa anak-anak nanti di kelas 11, 12 sudah adalah anak-anak yang keranjingan untuk membaca gitu ya. Dan kalau sudah senang membaca, anak-anak tentunya akan lebih mudah untuk belajar karena nanti dijelaskan di bawah nanti bahwa membaca merupakan sebuah keterampilan, sebuah keahlian dalam mendapatkan informasi. Nah, kemudian di sini level kognitif. Proses kognitifnya dari pada numerasi ini beda proses kognitif pada Anderson C1 sampai C6 dengan di sini. Walaupun beberapa agak sama. Numerasi namanya langsung ke matematika ya. Bilangan, geometri, aljabar, data, kepastian. Kemudian yang fiksi menemukan informasi. Nah ini. Jadi jangan dianggap C1 pada Anderson atau pada Bloom itu tidak baik. Bahkan itu diperlukan juga. Jadi banyak soal-soal AKM itu isinya sangat mudah. Bacaannya panjang tapi ternyata hanya menemukan informasi. Ada 1-2 soal menemukan informasi pendek. Jadi tentunya tanpa menemukan informasi bagaimana bisa memahami, bagaimana bisa mengevaluasi. Jangan langsung ke evaluasi tanpa tahu informasinya dulu. Bisa salah nanti ini ya evaluasinya itu. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu membuat soal dari bacaan yang isinya hanya menemukan siapa, di mana, apa sebabnya misalnya. Itu sebabnya mungkin sudah memahami ya mengapa terjadi konflik itu sudah memahami ya. Nah itu hal-hal yang mudah itu tidak apa-apa. Jangan langsung kamu dapatkan dari membaca itu, oh ternyata sikap suka memberi itu menyenangkan, menimbulkan persahabatan yang banyak misalnya. Itu pada evaluasi nanti dari bacaan ya. Jadi bacaan itulah ciri AKM di samping informasi juga sampai ke refleksi. Artinya menurut AKM dulu sudah ada link and match. Jadi anak-anak itu kalau pelajaran dihubungkan dengan kenyataan menjadi enggak, oh iya ternyata gitu ya gitu. Jadi nanti di samping dilatih membaca, anak-anak juga diusahakan yang dibaca itu juga matching dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu. Kalau di SMA sejarah misalnya juga bisa, tapi agak sulit gitu ya. Tuh. Kalau seni, Pak Bambang ya banyak kehidupan sehari-hari banyak ya seni itu. Ini. Kemudian
Ya, nah, yang disebut dengan kontekstual. Jadi lebih hidup rasanya itu daripada di angan-angan yang nggak jelas gitu ya. Jadi dan insya Allah akan jadi pahala. Aduh Pak, ngapain kita soro-soro bayarin di podo, jangan gitulah ya. Udah Ibu lakukan yang terbaik, insya Allah nanti akan mendapatkan yang terbaik. Itu sudah saya lakukan insya Allah ya. Walaupun tidak baik sebaik-baiknya gitu, tapi ya saya coba lakukan sebaik-baiknya dan insya Allah rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Dan itu akan lebih memuas dan memberikan kesan yang baik pada anak-anak. Itu yang susah, kenangan yang baik. Itu bisa nilainya dunia dan akhirat. Nah, ini saya coba, ini soal saya pilih yang kelas 6 ya. Ini pada kompetensi bilangan. Ada beberapa kompetensi lagi ini di bawahnya ini ya, sub-sub kompetensinya lagi. Seperti ini. Kelas 6 ini. Jadi saya perhatikan juga kalau dibaca sekilas tentu aduh males ya lihat angka-angka apalagi yang bukan guru matematika ya. Tapi coba saya cermati ternyata juga tidak susah. Jadi dan gambar ini kalau di soal hot tidak boleh ada seperti ini. Kalau tidak berfungsi ngapain ada gambar? Tapi hanya sebagai penghias, sebagai penguat gitu aja. Jadi walaupun tidak ada gambar, ini bisa dikerjakan. Jadi kalau soal hot, seandainya ini tidak ada, nggak bisa dikerjakan. Tapi soal AKM tidak seperti itu. Jadi walaupun ini tidak ada, masih dikerjakan. Jadi luas tanah taman di halaman belakang sebuah rumah 4 bagian untuk rumput dan tanaman. Sisa tanaman ditutup dengan batu koral. Luas tanaman yang ditutupi batu koral 5 meter persegi. Nah ini jadi 60 dibagi 10 ini 45. Jadi benar 5 ini ya. Jadi gampang. Jadi anak-anak kelas 6 pasti bisa kalau sudah bisa hanya. Nah, tentunya implikasinya bagi Bapak Ibu, guru-guru SD utamanya, banyak-banyaklah membuat soal cerita. Halo? Apakah suara saya bisa didengar? Kedengaran ya? Soal cerita ya pada anak-anak itu. Muncul soal seperti ini. Ini Budi memegang selembar mesti 61%, 0,7, 0,8. Nah ini tinggal anak-anak, saya yakin anak kelas 6 sudah diajarkan ini bagaimana menyamakan, merubah dari pecahan menjadi desimal. Jadi ini akan mudah dilakukan oleh anak-anak. Hanya ini urutan juga sama. Ini jika 1 ini 2 ini ketika kalau ke 10 berapa gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya geometri. Rasio ini ada juga soal rasio. Ini diajarkan di kelas 5 ini ya. Karena saya tahu Anda juga bisa. Jadi sesungguhnya tidak ada yang terlalu dikhawatirkan khususnya tentang numerasi ini. Jika Bapak Ibu guru sudah mengajarkan tematik, kemudian mengajarkan soal-soal cerita kepada anak-anak, banyak-banyak melatih seperti itu. Ini utamanya di masa pandemi, masa daring, ini tentunya sudah membantu. Dan sepengetahuan saya untuk matematika ini yang diperlukan adalah latihan. Latihan anak semakin banyak latihan, semakin otaknya terbiasa, semakin merasa senang dan merasa menghadapi soal yang mirip-mirip menjadi tidak asing. Jadi kalau satu yang tidak asing itu menjadi nyaman kalau kita
menuju satu tempat udah tahu alamatnya enak ya. Kalau belum tahu alamatnya hanya sekedar remang-remang gitu menjadi pusing kepala. Jadi anak-anak kalau biasakan di SD seperti ini, insya Allah nanti pada numerasi tidak akan banyak masalah. Dan itu akan mempengaruhi nilai sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Nah, berikutnya ini proses kognitif AKM menemukan pada literasi ini ya, memahami, mengakses informasi, mencari milih informasi. Ya, ini kalimatnya memang agak ya intinya memahami, menyusun inferensi. Nah, ini inferensi ya. Inferensi ini artinya apa? Inferensi ini artinya memahami makna tersirat dari penulisnya, gitu ya. Apa yang dimaksudkan oleh penulisnya ini ya, gitu. Namanya inferensi itu. Itu ada di taksonomi Anderson ini. Atau sudut pandangnya penulis ini apa dalam hal ini gitu. Jadi inferensi ini sebuah kata kerja operasional baru. Kalau di belum tidak ada ini ada di Anderson. Dan banyak contohnya juga di AKM ya. Menilai kualitas kredibilitas, nah, ini sudah mengevaluasi ini ya. Kredibel enggak itu ya, bagus, kualitasnya bagus enggak, itu sudah menilai. Kemudian merefleksi. Jadi dengan demikian saya ini harusnya sebaiknya bagaimana ya, melihat, mengetahui ini. Nah, dengan dilatih kognisi seperti ini, diharapkan anak-anak tidak sembarangan membuat penilaian, membuat keputusan, gitu ya. Jadi tidak mudah menjudge gitu ya, jadi lebih toleran macam-macam. Nah, ini level pembelajaran 6, kelas 11, 12 SMA ini. Ini saya langsung ambil yang memahami. Contohnya ini, ternyata ada bagan, ada apa namanya, grafik seperti ini. Bagaimanakah? Grafik kelihatan ini sudah ya. Ini tinggi, ini subsidinya dulunya 2011 sekian, 2012 naik, 2013 turun dikit, 2014 turun dikit, 2015 turun lagi. Hampir sama, 2016, 2017 turun, 2018 naik lagi ya. Tapi dari sekian subsidi ini yang paling banyak adalah kelompok yang 900 VA sama 450 VA. Ini karena sudah SMA ya agak kompleks lah ya. Kemudian anak-anak diminta menjelaskan bagaimanakah perkembangan subsidi listrik dari tahun 2011 sampai 2018. Nah, ini diminta menguraikan maksimal 100 kata, ini soal AKM tipe uraian gitu ya. Jadi ini ada kenaikan pada 2012 dari sebelumnya, kemudian terus sedikit dan menurun pada macam-macam, ini bisa diuraikan di sini anak-anak. Jadi di sini literasi kelihatan bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca grafik, membaca bagan, juga menulis itu. Nah, ini Bapak Ibu nanti catatan lagi perlu menulis. Jadi menulis itu kalau sudah biasa seperti berbicara, tulis saja apa adanya, jangan dibuat-buat kayak orang bicara gitu. Yang penting anak-anak, yang penting harus diapresiasi. Jangan sampai tulisan anak-anak itu dijatuhkan mentalnya. Apapun yang ditulis anak, apresiasi. Bagus, luar biasa. Sudah ada peningkatan ya. Kemarin sekarang ada sentuhan-sentuhannya atau bagaimana terserah Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang ditulis anak, berikan apresiasi. Supaya tumbuh terus kemauannya untuk menulis. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi di kurikulum itu udah konten mata pelajaran. Kemudian dengan mengetahui konten, kemudian ada konten untuk membangun kompetensi. Ya, membangun kompetensi. Sehingga muncullah kompetensi literasi. Jadi literasi di sini adalah di samping sebagai materi pokok kita juga sebagai kompetensi literasi membaca dan numerasi. Nah, dari kompetensi ini akhirnya mau untuk digunakan lagi untuk menguasai konten lagi. Terus begitu. Semakin dilatih anak-anak literasi, semakin hebat anak-anak dalam menguasai keterampilan literasi, semakin banyak anak menguasai konten-konten mata pelajaran. Nah, ini kelihatannya sederhana tapi juga tidak mudah. Jadi
intinya tugas kita, kewajiban kita ini adalah bagaimana anak-anak memiliki hobi, kesenangan, bahkan mungkin keranjingan untuk membaca. Itu intinya. Jadi kalau sudah mayoritas anak-anak Indonesia sudah hobi, suka, gemar membaca, ketagihan membaca, otomatis nilai PISA kita di dunia internasional akan naik. Itu sebenarnya ya. Nah, ini dirinci lagi bagaimana kontennya ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya, proses kognitif, proses berpikir artinya menginformasi. Kalau yang literasi ya, interpretasi, menafsirkan, integrasi, menggabungkan dari fakta-fakta digabung menjadi sebuah kesimpulan. Interpretasi itu menafsirkan, oh ternyata seperti itu, evaluasi. Konteksnya, ini konteksnya sama semuanya. Jadi kalau AKM konteksnya adalah tekstual, link and match sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kalau numerasi, pemahaman, penerapan, penalaran. Ini intinya itu. Proses berpikirnya yang diharapkan seperti itu. Ini contoh ini. Contoh literasi tadi ini menarik dibaca ya. Ada dua orang sahabat yang melakukan perjalanan panjang. Di tengah jalan mereka bertengkar. Salah seorang kemudian menampar sahabatnya itu. Dan sahabatnya kemudian menuliskan kejadian itu di atas pasir. Hari ini temanku, teman baikku menamparku. Kemudian bertengkar tapi mereka tetap mempertahankan persahabatan sampai suatu saat teman yang menampar tadi tergelincir dan hampir tenggelam. Kemudian ditolong. Maaf bukan, teman yang ditempeleng tadi tergelincir dan ditolong oleh temannya yang menempeleng. Ternyata anak yang ditolong tadi, yang juga ditempeleng, menuliskan hari ini temanku menyelamatkan nyawaku dan ditulis di atas batu. Ditanya kenapa kamu menuliskan saya tempeleng di pasir, kemudian menuliskan ini di batu. Dia mengatakan kalau kamu menempeleng saya tulis di pasir supaya ketika kena ombak, kena angin dia akan hilang. Sehingga saya mudah melupakan. Tapi jasamu, kebaikanmu saya tulis di batu supaya saya terus mengingatnya. Artinya pesan moral, nah ini refleksinya ini di sini. Ada yang sebelumnya. Oh, waktunya sudah habis ya. Ini. Oke, ntar lagi Bang. Jangan nanti yang berikan. Oh ya. Nah, ini. Jadi ada refleksi. Jadi ada tambahan lagi tadi bagaimana melatih anak membaca, menulis dan bagaimana dengan survei karakter. Masih banyak ini yang mau saya sampaikan, ada 50-40 halaman. Waktunya sudah habis, nanti bisa diskusi lagi pada kesempatan yang lain ya, atau di WA atau di mana. Berikutnya saya dengan hati yang jernih, niat yang baik, insya Allah membahagiakan kita semuanya ya. Yaitu bagaimana amanah dari kebijakan pemerintah itu untuk membuat nilai PISA kita menjadi lebih baik dengan membuat anak-anak punya keterampilan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dulu dari saya. Selanjutnya saya persilakan Pak Murjoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Joko.
Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua Bapak Ibu. Jangan lupa pesan Ibu, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker di tempat-tempat umum. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendekati asar ini. Dengar suara saya? Oke. Baik, bagus suaranya. Saya kebagian waktu sisa-sisa ini. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, dan kelihatannya juga peserta juga masih antusias ini. Oke, singkat-singkat saja Bapak Ibu. Merdeka belajar, itu pesannya Pak Menteri. Tidak ada batasan apapun yang membatasi kita untuk mengimplementasikan perangkat pembelajaran kita di dalam pembelajaran di lingkungan kita masing-masing. Jadi intinya adalah merdeka belajar. Bapak Ibu tidak usah berpikiran berapa lembar aku harus membuat rencana, berapa halaman aku harus cantumkan rincian kegiatan pembelajaran kita. Intinya adalah apa yang ingin panjenengan sampaikan tidak. Mohon izin, masih adzan. Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Perkenalkan, saya Mujoko, sehari-hari selaku pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bapak Ibu, sekali lagi, Pak Menteri pesannya adalah merdeka belajar. Otomatis Bapak Ibu memiliki kewenangan penuh di dalam mengelola, memanage kelas Bapak Ibu masing-masing. Oleh sebab itu tidak ada patokan yang baku, tidak ada barang yang given untuk lesson plan kita, untuk perangkat pembelajaran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu mendapatkan kesempatan, disinilah kurikulum tingkat satuan pendidikan itu berlaku. Sehingga nanti bunyi RPP kita Bapak Ibu, ini perlu dicatat, RPP kita bunyinya RPP gue banget gitu. Jadi tidak ada RPP milik SD di wilayah lain yang kita pakai
dan itu tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik kita serta lingkungan belajar anak didik kita. Oke. Nah, pembelajaran PJJ ini adalah blended learning, Bapak Ibu. Tentu kemarin sudah dijelaskan banyak bahwa ada kolaborasi antara pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, dan penggunaan keterampilan atau implementasi dari KI 3 di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa untuk sekolah dasar, mohon maaf nanti saya lebih fokus ke sekolah dasar, itu lebih diutamakan karakter peserta didik daripada pengetahuan dan keterampilannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini panjenengan dapat bonus karena ini Surabaya sudah melakukan aktivitas yang namanya profil pelajar Pancasila. Siapa profil pelajar Pancasila? Adalah semua manusia bangsa Indonesia yang mau terus belajar mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Lifelong education. Belajar itu hadisnya adalah mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Itulah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, nanti ke depan kita tahu bersama bahwa induknya karakteristik peserta didik itu ada di PPK. Pendidikan penguatan karakter yang di dalamnya ada religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nah, Bapak Ibu ketahui bersama bahwa di kurikulum sekolah dasar khususnya di SD itu ada 10 karakteristik peserta didik yang selalu kita observasi. Mulai dari kompetensi inti spiritual dan kompetensi inti 2 sosial. Ada 4 spiritual, yaitu bersyukur, berdoa, kemudian toleransi, dan taat beribadah. Ini Bapak Ibu, banyak guru yang mengatakan di masa pandemi ini kita sulit untuk mengukur atau mengobservasi keterampilan siswa di bidang kompetensi inti 1 dan 2. Sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu, dan kompetensi inti 2. Misalnya guru mengucap salam baik itu melalui WA Group maupun Zoom atau Google Meet. Misalnya Assalamualaikum anak-anak, misalnya di WA grupnya itu, kemudian anak-anak menjawab dengan Waalaikumsalam Bu Guru, bagaimana kabarnya? Itu Bapak Ibu ya, tidak terlalu sulit. Nah ini Bapak Ibu, bonus penjenengan yang mengikuti pelatihan hari ini adalah saya berikan informasi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu mengandung 6 karakter. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, diri bernalar kritis dan kreatif. Ini Bapak Ibu, nanti akan saya share ini filenya. Jangan khawatir. Nah, pengembangan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu bisa kita kembangkan melalui pembiasaan. Bapak Ibu, karakter itu pertama diajarkan, yang kedua dilatih, yang Bapak Ibu ini mohon diingat-ingat Bapak Ibu. Jadi pengembangan profil pelajar Pancasila nanti yang diintegrasikan pada rencana pelaksanaan pembelajaran kita bisa melakukan kegiatan pembiasaan, pembinaan kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian melalui pembelajarannya di RKAS sekolah. Itu ya, profil pelajar Pancasila ada 6, jangan lupa. Iman, takwa, dan akhlak karimah, kebinakaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jangan lupa Bu, di samping itu kita juga punya 4C,
yaitu keterampilan abad 21, critical thinking dan problem solving, kreatif, tuh ya. Nah, ini Bapak Ibu, bentuk-bentuk kegiatan sudah jelas di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita setiap hari di dalam pembelajaran kita mengucap salam, mengajak anak-anak bernyanyi, mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Coba saya kepingin tahu, adakah dari Bapak Ibu yang setiap hari Senin pada waktu daring ini melakukan upacara Bendawa Timur, umumnya Indonesia, melakukan aktivitas pembelajaran daring persis kegiatan tatap muka dengan alokasi waktu yang berbeda, dengan KD-KD. Boleh penjenengan menggunakan KD Permendikbud 37 2018, boleh menggunakan KD masa pandemi, maupun boleh menggunakan KD-KD pilihan sekolah yang merupakan KD pembiasaan Bapak Ibu. Aktivitasnya seperti ini. Yuk, yang sekolah dasar, saya ulangi, yang sekolah dasar mohon karakteristik baik itu PPK ada 5, kemudian indikator operasional dalam kurikulum 13. Mohon maaf mungkin agak cepat karena ini juga terbatasnya waktu. Oke, ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, aktivitas di dalam pembiasaannya. Pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19. Di Surabaya pun Bapak Ibu, teman-teman guru yang melakukan home visit juga ada, karena ada anak-anak yang kendala, mungkin karena HP tidak Android, kemudian jaringan tidak ada, itu teman-teman guru melakukan home visit. Agar generasi muda yang saat ini ada, khususnya di sekolah dasar, ini akan menjadi generasi bonus demokrasi tahun 2045, yang pada waktu adalah anak-anak bangsa kita pada usia-usia produktif. Nah, ini bangsa kita tidak menghendaki pada masa pandemi ini ada loss kompetensi, ada loss keberlanjutan pendidikan. Oke. Nah, ini. Kemudian melalui pembinaan kesiswaan, Bapak Ibu, walaupun ini di masa pandemi, ekstrakurikuler itu bisa dilakukan. Banyak teman-teman kepala sekolah yang kreatif, guru-guru yang cerdas, melakukan persami dengan daring. Di sekolah dipasang tenda, ada beberapa pembina, kemudian di rumah anak yang punya tenda dipasang di rumahnya, di terasnya, kemudian melakukan aktivitas kemandirian. Ini ya, bentuk pembinaan kesiswaan. Kemudian diajari bagaimana dia melakukan kegiatan gotong royong, mandiri, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang kreatif. Kemudian ini Bapak Ibu yang terpenting adalah profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran. Nah, kegiatan beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu apa kegiatannya? Adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pengenalan nilai-nilai imtak pada semua mata pelajaran. Karena di sekolah dasar adalah tematik, maka lebih mudah kita mengenalkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai akhlak mulia pada kegiatan pembelajaran kita secara holistik, secara menyeluruh, secara integratif, secara integratif. Nah, kebinakan global ini bisa dilakukan dengan pembelajaran sejarah, penguasaan bahasa Inggris, memahami budaya nasional dan global. Kemudian bergotong royong, kerja kelompok. Mandiri, aktivitas yang dilakukan anak untuk melakukan aktivitas kemandirian, baik itu mengurusi diri sendiri maupun di lingkungan rumahnya. Kemudian bernalar kritis Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan Pak Hermawan bagaimana kita, bangsa Indonesia, khususnya anak-anak SD, itu peringkat 74 dari 78 PISA. Ini adalah sungguh memprihatinkan. Mengapa? Karena kita tidak dilatih dengan bernalar kritis. Tadi disampaikan ada C1 sampai C6. Nah, kita rata-rata hanya sampai pada C3. Hanya memahami, mengetahui, menjelaskan, tidak ada cara menalar. Ya, cara menalar, menganalisis. Mengapa ya sekarang ini muncul tanah longsor di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Anak-anak diajak menganalisis.
saya yakin tahun-tahun ke depan anak-anak kita yang kita hadapi sekarang ini adalah menjadi generasi-generasi emas di masa datang. Oke. Kemudian berkreatif Bapak Ibu, sama dengan keterampilan abad 21 ada 4C-nya, itu kita dituntut untuk kreatif guru-gurunya. Nah, ini Bapak Ibu, linknya saya yakin kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Nini bahwa di dalam menyusun RPP mestinya insya Allah sama dengan saya. Pertama adalah menganalisis KD. Ada pemetaan KD. KD berapa yang dianalisis khusus untuk SD, mungkin SMA, SMK, SMP juga tidak jauh berbeda. Itu adalah KD, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Berlaku bagi mata pelajaran apa? PPKN dan agama. Sedangkan selain itu di sekolah dasar berlaku KI3 dan KI4. Makanya di kurikulum 13 yang terbaru mulai 2018 berkaitan dengan adanya Permendikbud 37 tahun 2018 itu sangat jelas Bapak Ibu bahwa kalau pengetahuannya itu 3.1 pasti keterampilannya 4.1. Kalau pengetahuannya 3.4 pasti keterampilannya 4.4. Berbeda dengan sebelum penyempurnaan dulu. Kalau pengetahuannya 3.7 keterampilannya bisa 4.12. Nah, sekarang sudah pakem Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Rentetannya kita sudah melakukan analisis KD, kemudian membuat silabus. Bapak Ibu, silabus ada 2 macam dari pemerintah itu. Silabus yang ada 7 langkah atau 12 indikator dan silabus yang hanya 3 langkah. Nah, mengapa yang terakhir itu muncul silabus hanya 3 tahapan? Karena dari yang 12 indikator atau 7 langkah silabus itu banyak yang tidak direvisi, akhirnya kondisi silabus tidak sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Ini Bapak Ibu, analisis KD, RPP, melihat kompleksitas siswa, kelas 3A dengan kelas 3B tentu tidak sama karakteristik siswanya. Kompleksitas KD-nya sama mungkin, daya dukungnya sama mungkin, gurunya sama-sama lulusan S1 PGSD, sarana di prasarana di sekolah sama, cuman karakteristik siswa pasti berbeda. Tergantung dari di mana dia tinggal, bersama siapa dia bermain di rumah maupun di sekolah. Tentu ini Bapak Ibu. Kita lihat ini. BA ini adalah bahan ajar. K21 adalah kecakapan abad 21 dengan terkenal 4C-nya. Ya, terkenal dengan 4C-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah identitas sudah tidak asing lagi. Yang terpenting di sini Bapak Ibu, mohon dipahami Bapak Ibu. Mana pasangan KD-nya? Di tematik Bapak Ibu, ada 3 muatan mata pelajaran yang jadi satu dalam satu pembelajaran. Ada yang 2 mata pelajaran jadi satu. Tetapi juga ada 1 mata pelajaran yang diajarkan mandiri. Misalnya di kelas tinggi, kelas 456 yaitu matematika, PJOK, pendidikan agama dan budi pekerti serta SBDP. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kunci di sini suksesnya kita hanya di sini Bapak Ibu. Mana pasangan KD-nya, anak tahu apa, bisa praktek apa, memiliki sikap apa. Di sini Bapak Ibu, saya ulangi, di sini tempatnya. Anak mengetahui apa, paham apa, bisa mengimplementasikan, kalau Pak Hermawan tadi bilang kontekstual. Nah, sekarang setelah anak itu berpengetahuan dan berketerampilan, anak mampu bersikap apa? Ini yang belum Bapak Ibu. Yang belum. Apakah dia mampu berkolaborasi? Apakah dia dengan keterampilannya itu mampu berkomunikasi? Ini yang belum tergambarkan dengan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini bisa menerjemahkan ini. Cirinya Bapak Ibu, maka ini dipasangkan KD-nya. Mengapa? Karena anak tahu apa, paham apa, kemudian anak bisa praktek apa, setelah mengetahui dan bisa praktek, anak berkarakter kayak apa. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, tujuan pembelajarannya apa? Bapak Ibu, di kurikulum 13 khususnya di masa pandemi dan sesuai dengan surat edaran Pak Menteri nomor 14 tahun 2019 bahwa
indikator inti RPP itu hanya 3. Kalau penjenengan bisa 3 dan bisa memfasilitasi anak didik kita untuk berkembang kompetensinya, ngapain kita banyak-banyak Bapak Ibu? Saya ulangi ya, kalau 3 itu bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk berkembang kompetensinya sesuai dengan KD Permendikbud 37 tahun 2018 maupun sesuai dengan KD masa pandemi atau masa pembelajaran khusus ini, mengapa kita harus cari yang lain? Jadi persoalannya bukan 1 lembar 1 halaman, tetapi bagaimana apa yang kita rencanakan itu mampu memfasilitasi siswa meningkatkan kompetensinya. Kompetensinya di apa? Ya KI 3, KI 4, kemudian diimplementasikan dalam karakternya, yaitu KI 1 dan KI 2. Ini di tujuan Pak. Jadi, saya membuat indikator Pak, boleh. Kalau penjenengan cermati Bapak Ibu, indikator pencapaian kompetensi atau IPK dengan tujuan pembelajaran itu tidak jauh berbeda. Kalau bisa sedikit, mengapa harus banyak? Kalau bisa simpel, mengapa harus rumit? Kalau bisa mudah, mengapa harus dipersulit? Kemudian deskripsi pembelajaran Bapak Ibu. Deskripsi pembelajaran ini adalah skenario kita pada kegiatan inti, pada kegiatan pendahuluan, pada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya contohkan bentuk RPP-nya. Kemudian rancangan penilaian tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Hermawan, sudah dikupas tuntas tadi, luar biasa bagus. Rancangan penilaiannya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Bentuknya sekarang yang lagi tren adalah asesmen nasional atau dikenal dengan asesmen kompetensi minimum. Itu Bapak Ibu. Nah, tadi ada pertanyaan di chatting, Pak, apakah dalam satu aktivitas harus menampilkan 5 jenis atau bentuk tes itu? Tidak Bapak Ibu. Di awal saya sampaikan bahwa ini RPP gue banget gitu loh. Ini RPP gue banget gitu loh. Jadi terserah penjenengan mau menguji anak-anak berdasarkan evaluasi kegiatan pembelajaran dengan menjodohkan saja, boleh. Dengan pilihan ganda biasa, boleh. Dengan pilihan ganda kompleks, boleh. Dengan isian dan urean, silahkan. Tidak ada batasan itu. Judulnya adalah Merdeka Belajar. Oke, Bapak Ibu. Oke. Berikut Bapak Ibu, ini bahan ajarnya Bapak Ibu. Bahan ajar yang bisa penjenengan gunakan bisa bahan ajar cetak, modul, handout, buku, LKS, monggo Bapak Ibu. Anak-anak kita tidak semuanya jaringan internetnya bagus. Anak-anak kita tidak semuanya memiliki Android. Kalau toh memiliki Android, orang tuanya bisa jadi tidak punya paketan Bapak Ibu. Kalau sudah begini saya berebes milih karena binaan saya masih banyak anak-anak yang tidak bisa beli paketan. Akhirnya gurunya membuat LKS, membuat handout, membuat modul untuk disampaikan, diantarkan ke rumah Bapak Ibu. Ini luar biasanya guru-guru Indonesia yang belum pernah terekam. Mudah-mudahan ini menjadi amal jairah mereka dan dimasukkan surganya Allah SWT. Oke, ini bahan ajarnya cetak, bisa audio berupa rekaman, radio itu sekarang sudah mulai jarang, tapi yuk kita gunakan lagi, tidak apa-apa. Kemudian ada audio visual, juga media interaktif. Nah, silahkan Bapak Ibu pakai semua itu. Sekarang itu link-link, pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai Quizzes, pakai Kahoot, luar biasa banyak. Bapak Ibu silahkan menggunakan itu. Nah, ini berpikir kritis sudah tidak perlu Bapak Ibu. Kemudian kreatif, komunikatif, kolaboratif. Yang perlu saya tekankan di sini adalah ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami bersama baik SD, SMP, SMA, SMK. Bahkan untuk SMK itu mestinya SKL-nya itu sampai meng-create. Sampai dia bisa menemukan sesuatu, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Ya. Di SMA dan SMK seharusnya sudah tidak belajar lagi karakter. Sudah tidak belajar lagi bagaimana berdoa, bersyukur. Tetapi mereka seharusnya di SMA, SMK itu sudah
menjadi budaya, Bapak Ibu. Sampai menjadi budaya. Bukan karakter lagi, membudaya. Berarti sudah ada di panca inderanya, di seluruh bagian tubuhnya itu karakter semua. Lesannya, matanya, telinganya, lidahnya, semuanya berkarakter. Berkata jujur, integrasi, mandiri, kreatif. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Untuk SD, bolehlah kita sampai di C5. Evaluasi, menelaah. Anak SD kelas 1 bisa Bapak Ibu menelaah. Ayo coba dilihat es batu yang ada di kulkas dikeluarkan bersama-sama. Sama-sama es batunya, kemudian satunya diletakkan di atas meja makan, satunya diletakkan di kursi di teras. Cepat mana melelehnya. Ini sudah melakukan analisis Bapak Ibu. Sederhana, tetapi itu bisa dibawa anak-anak sampai dia dewasa tidak akan hilang. Itu Bapak Ibu penjelasan yang sangat maraton. Ya, ini biasa saya sampaikan 1,5 jam, ini cukup 30 menit. Nah, sekarang saya berikan contoh RPP-nya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu RPP yang bisa saya contohkan. Ini tidak sempurna, ini tidak absolut. Ya, ini contoh tidak sempurna dan tidak absolut. Tetapi paling tidak bisa membuat persepsi kita sama. Bahwa di masa daring, baik itu pembelajaran jarak jauh berupa daring maupun luring yang tidak menggunakan sarana IT secara langsung, luring misalnya dengan menggunakan buku paket, kemudian modul, kemudian handout, LKS, dan sebagainya. Yuk kita lihat. Ini identitasnya Bapak Ibu. Upayakan Bapak Ibu identitasnya adalah identitas sekolah masing-masing. Tadi Pak Bambang memberikan solusi. Kalau kita mulai dari nol, itu kalau kelihatannya kesulitan. Tapi memberikan solusi seperti itu. Tapi kalau kita bisa memulai dari awal tanpa melihat yang lain, itu jauh lebih bagus. Karena cirinya Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu, yang pertama adalah rencanakan apa yang akan kita lakukan, yang kedua adalah tulis apa yang kita rencanakan, yang ketiga lakukan apa yang kita tulis, dan yang keempat lakukan evaluasi terhadap yang sudah kita lakukan. Ada 4 ini Bapak Ibu. Nah, ini kita coba kegiatan pembelajarannya pakai virtual dan pakai mandiri, daring dan luring. Alokasi waktunya 4 JP kali 25 menit. Bapak Ibu boleh sekolahnya 4 kali 20 menit, boleh. Masa daring ini diberikan kesempatan kepada guru untuk mengimplementasikan dalam memfasilitasi peserta didik semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi anak didik kita. Itu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Mohon maaf. Di SE Pak Menteri 14 2019 tidak ada perintah ini Bapak Ibu. KD yang harus kita tuliskan, materi pokok yang harus kita tuliskan, tidak ada Bapak Ibu. Tapi kalau guru tidak, mohon maaf Bu, Bapak Ibu, ini di sini hujan deras, jadi kalau nggak keras nggak terdengar. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak menuliskan KD-KD ini, maka kita tidak akan mengetahui tujuan pembelajarannya cocok dengan kompetensi yang akan dikuasai anak apa tidak. Maka saya sarankan Bapak Ibu, KD ditulis. Ciri khasnya kalau di sekolah dasar, SMP, SMA, SMK saya kira tidak jauh berbeda. Ciri khasnya adalah 3.2 pasti 4.2. Pengetahuannya 3.2, keterampilannya pasti 4.2. Kalau nanti di PPKN, sikap spiritualnya pasti 1.2, sikap sosialnya pasti 2.2. Ini pasti Bapak Ibu. Jadi sudah di skenario, sudah dirancang sangat linear. Oke. Ini ada 2 muatan mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah IPA. Yuk kita lihat kata kunci dari KD ini Bapak Ibu. Di bahasa Indonesia, cirinya adalah yang pertama adalah meringkas teks
eksplanasi. Bapak Ibu, ini teks eksplanasi ini bisa dikembangkan di AKM. Oh, ini paling gampang ini Bapak. Karena teks eksplanasi ini adalah teks penjelas. Kalau di situ bahasa Indonesia gandeng IPS, oh luar biasa banyak aktivitas yang bisa dilakukan anak. Mengapa pengamen itu tidak disenangi masyarakat? Itu jadi satu bacaan Bapak Ibu. Ciri AKM Bapak Ibu adalah 2 aktivitas. 1 literasi, 2 numerasi. Saya ulangi, ciri AKM adalah literasi dan numerasi. Maka nanti di RPP penjenengan, kalau RPP-nya itu penjenengan pakai link-link, maka nanti materi-materi yang bersifat bacaan literasi dan numerasi, penjenengan buatkan linknya Bapak Ibu. Buatkan linknya, anak-anak nanti tinggal ambil linknya, kemudian baca. Karena anak belum tentu bisa mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan, anak pagi bisa baca Bapak Ibu. Nanti mengerjakan malam hari, bacanya malam hari bisa dikerjakan pagi hari. Itu pakai link Bapak Ibu. Cirinya adalah literasi dan numerasi. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah menyajikan ringkasan. Meringkas, menyajikan itu bisa banyak macam Bapak Ibu. Yang pertama dipamerkan, dimuat di media misalnya. Yang kedua disampaikan secara lisan, di video anak-anaknya. Suruh membuat video. Luar biasa Bapak Ibu. Saya punya banyak video anak-anak yang melakukan aktivitas ini. Lucu-lucu kalau di sekolah dasar. Untuk SMA, SMK saya mohon maaf kurang mendalami. Tetapi di SD, waduh Bapak Ibu, dengan pandemi ini ternyata manfaat bagi anak sungguh luar biasa. Anak yang biasa tidak pernah mencuci piring karena perintah gurunya, karena karakter yang akan dibentuk. Halo Pak Mujoko. Kemudian yang IPA Bapak Ibu menerapkan. Halo Pak Mujoko. Menerapkan konsep. Ya, halo Pak Mujoko. Pak Mujoko. Mungkin 5 menit lagi Pak ya, sudah 3:30. Oh begitu ya? Ya. Boleh. Oke, perintah bos 5 menit Bapak Ibu. Saya agak cepatkan. Oke, kuncinya Bapak Ibu. Terus jangan sampai lepas di sini Bapak Ibu. Kuncinya RPP. Ya. Begitu kita melihat KD ada 4 kata kunci, meringkas, menyajikan ringkas, menerapkan konsep dan melaporkan, maka tujuan pembelajaran nanti harus ada 4 ini Bapak Ibu. Ya, harus ada 4 ini. Minimal harus ada 4 ini di tujuan pembelajaran. Ya, menuliskan kata kunci, membuat simpulan, menyajikan ringkasan. Ini Bapak Ibu, ada link yang harus dibuka siswa untuk melakukan aktivitas ini. Oke, kemudian menerapkan konsep perpindahan, kemudian menyajikan laporan. Ini Bapak Ibu, menyajikan laporan, kemudian menerapkan konsep itu sudah pada kognitif 4 dan kognitif 5, C4 dan C5. Nah, setelah kita ada tujuan pembelajaran, tentu kita ingin sampai pada tujuan itu, langkah yang harus kita lakukan apa? Bapak Ibu, kalau kita ingin bepergian jauh, maka kita harus mempersiapkan apa saja. Sama dengan itu Bapak Ibu. Jadi tujuannya 1 sampai 6, untuk mencapai itu kita melakukan langkah-langkah. Ya. Menyiapkan pakaiannya, menyiapkan uang sakunya, transportasinya bagaimana, bekerjanya dengan siapa, itu kalau kita melakukan bepergian. Tapi ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka langkah pembelajarannya harus terintegrasi dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Kuncinya itu Bapak Ibu, KD-nya apa, dicari kata kunci di KD-nya, dari KD itu akan muncul tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran kita akan menemukan langkah-langkah pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan inti dan penutup untuk menuju tujuan pembelajaran. Ini langkah-langkah kegiatannya Bapak Ibu. Nah, ini dimasukkan Bapak Ibu, kalau penjenengan belum paham, belum terbiasa, maka masukkan aktivitas di belakangnya ini. Ini imtak misalnya ya. Iman, takwa, dan akhlakul karimah. Ini kemandirian. Ini gotong royong. Ini bernalar kritis. Ini kreatif. Masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, inilah nanti yang kita bentuk Bapak Ibu untuk sekolah dasar, yang paling utama itu karakter.
maka nanti di SMP, SMA, SMA sudah tidak belajar karakter lagi. Kalau di SMP sudah berkarakter, kalau di SMA sudah berbudaya. Orang sudah berbudaya, tidak perlu diajari karakter, karena sudah berbudaya. Ya. Ini kegiatan pembelajarannya, Bab. Apakah sebanyak itu? Tidak. RPP gue banget gitu loh, ya. Kemudian medianya boleh dicantumkan di sini, boleh dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran langsung. Ya, dimunculkan di kegiatan pembelajaran. Kemudian sumber bahannya, kemudian penilaiannya. Bapak Ibu, dalam satu hari kita tidak bisa mengamati sekian banyak karakter peserta didik. Maka ambil karakter yang urgen pada kegiatan pembelajaran hari itu. Kemudian jangan lupa, satu hari itu kita harus melakukan evaluasi sebanyak 2, yaitu evaluasi tentang KI 3 pengetahuan dan evaluasi tentang KI 4 keterampilan. Itu satu paket Bapak Ibu. Nah, sedangkan sikap, yaitu sudah saya jelaskan di awal bahwa orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan perilakunya seperti apa. Nah, nanti baru kita melakukan observasi pada karakter. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir jangan lupa melakukan refleksi, yaitu mengevaluasi diri kita, boleh berupa jurnal, boleh berupa catatan khusus, silahkan Bapak Ibu mengembangkan sendiri, yaitu evaluasi tadi pembelajaran yang kurang apa ya, ini yang sering terlupakan oleh guru. Nah, apa yang terlupakan pada hari ini, yuk kita tutup pada pembelajaran esok hari. Anak-anak kemarin Bapak lupa belum menyampaikan ini, yuk kita ulangi lagi yang bagian ini. Saya yakin kalau itu dilakukan Bapak Ibu, anak-anak kita, bangsa Indonesia akan mengalahkan bangsa-bangsa di dunia. Sepakat Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bambang. Halo Pak Mujoko, terima kasih. Pak Mujoko, suara pendengaran pelan. Ya? Pelan. Pelan. Oh ya. Halo. Iya, kurang keras. Begini, cek sound. Masuk ya? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan dari tiga instruktur ya. Kalau saya ini mantan instruktur tahun 2014 sampai dengan 2000 berapa ya? Ini pernah menjadi instruktur kurikulum 2013 untuk teman-teman Provinsi Jawa Timur. Sedangkan beliau-beliau ini yang Pak Hermawan memang masih menjadi pengawas, demikian juga Pak Mujoko, sehingga beliau ini masih intens ya menyampaikan materi dan sebagainya. Dengan harapan ini kondisi ini memang tidak kita inginkan karena Bu Nini ternyata jadwalnya sangat padat sehingga kita harus tetap mengisi di pukul 13.30 tadi sampai dengan sekarang. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita bertiga ini, saya tadi RPP dan contoh-contoh soal AKM, demikian pula Pak Hermawan dan Pak Mujoko, ini bisa semakin menambah wawasan dan semakin menambah referensi ya kita tentang RPP dan AKM. Dan nanti tentu saja akan kita lanjut di grup kalau ada hal-hal yang masih yang kurang jelas. File-file saya tadi sudah saya kirim di grup, itu mohon dibaca dengan seksama dalam tempo yang jangan sesingkat-singkatnya ini. Jadi harus dicermati betul ini supaya nanti tidak gagal paham terhadap AKM maupun linknya terhadap RPP. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, nanti pukul 18 akan bersama dengan Bu Nini. Namun demikian kita kasih toleransi ya kalau seandainya nanti malam tidak bisa dan hari ini tadi sudah di daftar hadir sudah tercatat di Pak Andi, maka itu kita anggap sudah hadir pada hari ini. Atau hari ini nggak bisa, tapi nanti malam malah bisa juga tidak apa-apa. Ya, kita fleksibel saja. Yang penting ilmunya dapat, terus sharing dari para narasumber maupun
instruktur ini benar-benar bisa dipahami dan yang paling penting nanti dipraktekkan dalam pembelajaran sehari-hari. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya selaku Ketua APKS mewakili teman-teman panitia. Di sini ada Pak Aris, Bu Asri, terus juga ada Pak Hermawan, Pak Andi, lalu tadi ada Pak Mujoko. Ini menyampaikan sekali lagi mohon maaf apabila tidak nyaman ya dengan keadaan yang memang tidak kita kehendaki ya, kondisi yang tidak. Ada sesi foto ini bersama dengan Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kameranya mulai diaktifkan. Masih ada banyak para peserta yang belum mengaktifkan kamera. Jika ada yang tidak bisa, monggo silahkan untuk cek di grup. Silahkan melihat di pojok kiri bawah nih untuk aktif kamera. Oke, 1 menit lagi. Oke, akan saya mulai. Tahan posisi. Akan saya mulai 1, 2. Bapak Ibu juga bisa ikut langsung mengambil foto di layar. Salam literasi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, fotonya salam literasi. Oke, Budiah, monggo salam literasi. ditahan. Asik, asik. Oke, yang lain salam literasi. Oke, Mas Pai. Oke, terima kasih sudah selesai. Oke, sip. Bu Binti Kuliah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Sebentar, Pak. Masih ada lagi? Saya aktifkan suaranya, Pak. Suara. Aktifkan suaranya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi foto-foto, maka untuk sesi ini, siang hari ini, kita cukupkan sampai sekarang. Sampai berjumpa lagi nanti pukul 18. Kemudian sekali lagi ada kurang dan lebihnya, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak untuk hari Kamis ada absen enggak Pak ya? Terima kasih para narasumber. Terima kasih Pak Bambang, Pak Hermawan, Ya. Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang, Pak Mujoso, Pak Hermawan. Bu Asri, terima kasih Pak Bambang. Absennya hanya Rabu Jumat Pak ya? Halo. Absennya Rabu Jumat Pak ya? Kamis enggak ada absensi ya? Tidak ada. Oh ya, makasih Pak. Oke, misalnya. Oke. Nanti jadi on jam 6 Pak Bambang. Ini dari Buni ini jam 6 Pak ya? Oh enggak, terima kasih Pak. Oke. Hari Kamis dan Sabtu absensinya diganti dengan agar Bapak dan Ibu. Ya, siap Pak. Hari Kamis ganti tugas untuk absennya. Oke. Oke. Kalau mengirimkan tugas, Pak dianggap hadir. Ya, oke, terima kasih Pak. Oke. Foto bisa ya Pak? Bisa nanti Bu. Sama absennya. Untuk materi sudah langsung di grup nanti Pak ya. Sudah di-share bukan? Sama saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, mohon live Pak. Mohon izin untuk live.